Itu menurut gua Itu. sejatinya kita ini Selamat. sendiri-sendiri. Selamat datang di realita. Mau kayak mana? Emang keras hari ini kayak. Halo Sobat Susah, balik lagi bersama channel Lagi Susah. Gue dan kawan gue udah nggak bikin video cukup lama ya. Ada 2-3 minggu, mungkin 1 bulan. Belum nyampe ya? Belum. Ya, kali ini kita bahas lagi di keluhan-keluhan hidup yang ada di Threads, yang mana nanti kita bakal cek mungkin kita masih masukan atau ya kita lihat aja lah gimana ya dari konten yang kita lihat dari Threads ya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kadang-kadang setelah minum kopi kita harus membuang ampas. Begitu juga dalam hidup, ada keputusan yang harus diambil. Ya, mungkin yang dimaksud dari abang ini, ketika kita ngambil keputusan untuk sesuatu hal, itu selalu ada positif dan negatifnya ya. Sebagai contoh, ini konteksnya karena abangnya kopi ya. Dia misalkan mau beli kopi dengan nominal segini, nah nanti dia ngeliat nih uang dia gitu kan. Mungkin dia punya tanggung jawab yang dia harus tanggung, yang harus dia bebani di hidup dia. Semisalkan dia mau ngambil keputusan, oke, hari ini gue mau beli kopi. Keluarlah uang, misalkan contoh 50.000 ya. Padahal kenyataannya dalam rekening dia itu hanya cuma ada berapa gitu, mungkin 100.000. Jadi kan kurang jadi 50.000 gitu kan. 50.000 itu ternyata dia ini punya tanggungan ya. Contoh punya anak, punya keluarga yang harus dibantu untuk operasional hidupnya. Ya positifnya adalah dia mendapatkan apa yang dia mau. Negatifnya adalah ya mungkin uang yang sisanya itu tidak cukup. Itu mungkin yang paling mudahnya ya. Mungkin kalau gue mau ambil yang cukup keras untuk contohnya mungkin gue nggak bisa ngomong yang cukup keras untuk yang satu ini, cuma gue ngasih yang simpelnya aja ya, kayak mana tuh kalau lo ngeliatnya? Kalau ini menurut gua maksud dia ini kan minum kopi. Setelah minum kopi membuang ampasnya. Berarti kan di balik kenikmatan kopi itu ada sampah yang harus dibuang. Oke. Bener kan? Nah, cuman ya mungkin yang maksud dia yang gue tangkep ya, ketika dia menikmati sesuatu dan di situ ada manisnya, nikmatnya, nah itu yang diambil. Cuman di balik itu kan dia menyisakan ampas. Oke, terus Ampas berarti kalau kita pikirin dalam hidup itu kan ada yang sesuatu yang tidak berguna. Oke. Nah, cuman di balik tidak berguna kan itu dia berjasa. Oke. Ya kan? Berjasa, cuman kalau sudah tidak berguna lagi, mau nggak mau harus dibuang. Gue nangkepnya kayak gitu. Keras ya kalau itu. Iya kan? Bisa yang kayak gitu. Gue nangkepnya gitu karena kalau dalam umumnya kan tadi umumnya. positif negatif gue ngeliatnya kan. Gitu kalau menurut gua. Kalau ini kayak lebih kalau yang lo maksud itu lebih kayak spesifiknya itu lebih gua ambil apa yang gue butuhin dari lo, atau gua mau dari seseorang atau sesuatu hal gitu. Setelah gua udah dapat apa yang gua mau, ya gua buang. Iya. Karena nggak ada yang dicari lagi kan, itu kan. Parah ya. Emang ya maksud dia mungkin kayak Mungkin gitu. bisa Makanya dia bilang harus ada keputusan yang harus diambil gitu kan. Bisa. Emang berat mungkin karena ampas ya, nggak ada ampas kopi, ibaratnya dia nggak bisa nikmatin kopi senikmat itu. Cuman ketika sudah jadi ampas, ya mau apa lagi? Dia yang daur ulang juga nggak bisa ya kan? Nah, keputusan yang dia, kalau dia ngomongin keputusan gitu kan, berarti kan dia udah di action dia ini adalah, kalau lu ngambil yang tadi actionnya itu adalah dia ini sudah mendapatkan apa yang dia mau. Iya betul. Dia ini lebih ke lu udah dapat apa yang lu mau nih di sini ya. Lu udah di tengah nih, gitu kan. Orang yang sesuatu hal yang ini, orang atau apapun lah itu. Ini orang mau gue buang atau gue tahan. Itu kalau gue yang berarti wah parah sih. Cuman kalau lu tahan
ya nggak bisa diapa-apain lagi. Ya benar. Beban Jadinya kan. Nah kita didaur ulang lagi nggak bisa, mau diolah lagi dia udah expired. Nah ya udah, ya emang itu lah emang. Iya. Keras ini. Ya emang gitu. Kayaknya sih. Setuju kayak maksudnya kalau gua karena tadi gua agak kurang ngerti ya konteksnya. Jadi gua lihatnya positif negatif. Ternyata kalau dilihat dari lu secara ngedalamin, ini mah kayak hidup ya. Jadi kayak kalau lu sudah, karena mungkin kalau buat orang yang sudah cukup pengalaman untuk kayak misalkan lu udah memberikan sesuatu yang seseorang inginkan, ketika dia sudah dapat apa yang dia inginkan dari lo, ya sudah lo jadi. Nah, itu. Ya maksud gue jadi ya sudah tidak berguna gitu kan, tidak berguna ya jadinya kayak ya sudah gitu loh, jadi nggak ada nilainya gitu. Jadi ya itu cukup normal. Gue nggak menormalisasi tapi sering lah, masih udah cukup banyak kejadian lah gitu kan untuk hal itu gitu di hidup gitu kan. Udah sih itu aja ya. Lanjut ke konteks selanjutnya di apa? Pertanyaan selanjutnya yang bukan pertanyaan sih, lebih ke ininya ya apa? Diskusi di threads. Dan yang kedua ini boleh ngeluh nggak sih sama keadaan? Kalau lu mau ngeliatnya gimana? Boleh-boleh aja lah. Kenapa? Ya boleh-boleh aja kita ngeluh dengan keadaan. Cuman yang kita apa ya? Ibaratnya kita keluhin itu sebenarnya rata-rata kesalahan dari diri sendiri. Benar. Yang kebanyakan dari masalah. Jadi kalau misalkan kita ngelakuin hal sesuatu nggak taunya salah, ya gitu kan. Nah itu kan pilihan kita. Gitu. Benar. Dikeluhin ya boleh, cuman jangan menyalahkan siapapun gitu loh. Karena emang udah itu yang putusan yang udah kita ambil. Iya. Tentunya salah. Ya udah, yang ngeluh boleh. Ya mungkin kita ngeluh ya sambil belajar aja. Tapi kalau menyalahkan itu yang salah sih menurut. Ya kalau konteksnya kalau menurut gua sih ya boleh sama, boleh aja gitu. Cuma jangan terlalu berlarut ya. Ya kayak lo bilang tadi, apa itu semua ya salahnya dari diri kita sendiri gitu. Lo harus ngakuin itu. Apapun misalkan terjadi, memang kalau pada secara umumnya keadaan ini terjadi itu karena lo, misalkan lo ada urusan dengan orang lain itu yang menyebabkan lo dalam situasi yang buruk gitu kan. Nah. Lo kalau mau nyalahin dia gak ada habisnya gitu. Lo harus nyalahin diri lo sendiri gitu kan, karena lo yang mengizinkan hal itu terjadi gitu. Kenapa? Ya sudah, tanya sama diri lo sendiri gitu kan. Cuma kalau misalkan dalam konteksnya ini adalah sesuatu yang masih bisa lo handle. Kalau misalkan sesuatu yang gak bisa lo handle, dalam artian contoh ya, lo lagi di jalan kaki mau beli ke minimarket gitu kan, mau beli rokok atau apa, makanan segala macam, tahu-tahu lo kena begal, ya itu kan lo nggak bisa kontrol gitu kan, karena lo kan pengen beli gitu kan, mana tahu lo ada begal di jalan mau ngerampok lo. Nah itu nggak bisa kan, beda konteks ya, beda konteks. Kalau ini yang dimaksud adalah contoh, ada orang mau minjam duit sama lo gitu kan, lo ada duitnya gitu kan. Kalau misalkan lu nggak mau minjemin ya sudah gitu kan. Kalau lu minjemin ternyata dia nggak membalikin, adalah itu salah lu gitu. Ya itu keputusan udah. Itu keputusan lu gitu, gue yang ngambil gitu kan. Nah, berarti kan gue ngeluh nih, berarti kan ngeluh. Hanya lu nggak bayar ini gue bla 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 gitu kan. Ya itu kan lu yang ngasih gitu kan. Cuman ini ya emang benar. Tapi kadang-kadang kan kita ini ngeluhnya kan. Kenapa ya orang kita ini udah baik, kenapa nggak dibales? Ya itu selalu pikiran kayak paling umum ya kan. Umum. Jadi cuma kalau ngelihat dari yang gue bilang tadi itulah, itu kan bisa lo kontrol. Ketika ada suatu pertanyaan, boleh nggak gue minjem uang lo? Nah gue nih sebagai orang yang ditanyain, itu adalah sesuatu yang bisa gue kontrol. Gue mau ngasih apa enggak, gitu kan. Kalau misalkan gue kasih dan ternyata sesuai dengan dia nggak bayar gitu kan, nggak bayar utang lo tadi itu, piutang segala macam. Nah itu adalah salah lo gitu kan. Memang lo mempercayakan dia, ternyata dia tidak bisa dipercaya gitu kan. Ya itu ya balik lagi ke ini, itu salah kita sendiri gitu. Nggak masalah. Pertanyaan dikit jawabannya banyak rasanya. Iya kan, panjang. Cuman gini doang. Seru kan? Cuman gitu dong. Panjang perasaan gua. Oke.
Lanjut ke diskusi yang threads ke yang 3. Resiko respon pakai perasaan. Udah enak berteman malah ungkapin perasaan asing kan. Itu memang resikonya kalau menurut gua. Jadi gini, kalau misalkan lu ada sesuatu yang harus lu ungkapin dalam konteks, mungkin yang dimaksud dari orang ini yang di diskusi ini adalah dia bilang itu dalam konteks romansa ya, dalam artian percintaan. Ketika misalkan lu mau menyatakan hal tersebut, ya lo harus siap gitu. Lo harus siap karena kan lo memang tertarik gitu kan. Ketika lo sudah cukup dewasa, waktu itu kan nggak sudah cukup limited ya. Waktu adalah uang adalah waktu gitu kan. Jadi ketika lo tertarik dengan seseorang, mungkin lo sudah ngerasa ada chemistry, lo coba nyatakan dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang lo pikirkan gitu kan. Dan ternyata terjadilah perasingan ini, bukan perasingan. Iya. Ya menjadi asing gitu kan, perasingan ante bukan. Nah, jadi menurut gua sih nggak masalah gitu, lo harus jadi asing karena lo ditolak gitu kan, karena itu adalah harga yang harus lo bayar. Kalau misalkan lo nggak menyatakan itu, ternyata ada orang lain yang menyatakan duluan ke orang itu, ternyata diterima, lo lebih sakit hati karena lo nggak berani dulu, padahal lo punya momen gitu untuk hal itu gitu kan. Itu kalau gue sih ngeliatnya gitu. Iya, karena asing ditolak. Emang nggak ditolak ya nggak asing. Ya cuma kan nggak masalah kan. Kenapa Cuman, dia resikonya harus diambil kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia mau. Benar. Ibaratnya mau nggak mau gitu loh. Kalau misalkan sudah asing kayak gini, ya udah. Gitu loh, mau diapain lagi. Nyari yang lain gitu kan. Berarti emang ya namanya berteman sama lawan jenis itu jarang gitu. Jarang nyampe. Kalau udah deket ya namanya kita normal. Ya. Kecuali kalau lo pecinta batang sama-sama. Tapi kan beda konteks lah. Iya. Kalau ini kan normal. Iya, namanya normal ya ibaratnya. Oke, lanjut ke diskusi yang keempat. Slow living emangnya salah ya? Hidup tanpa ambisi, nggak ngejar apa-apa, sebatas cukup. Menurut lo gimana? Hidup yang lamban, slow. Bener sih. Kalau lo merasa oke? Gini, yang udah pernah gua ini. Iya, coba lo ngomong. Ya, lo nggak masalah nih. Yang udah pernah gua nanya kan, ada yang nanya kemarin tuh kan. Sebenarnya kita hidup ini mau ngapain? Iya kan? Apaan? Nah, kan dia nanya slow living. Maksudnya kayak maksud hidup gua lamban. Karena gini. Kan hidup itu kan tergantung berarti kan, ya, dari seseorang mau ngejalaninnya. Nah, ketika ada slow living ya nggak masalah juga menurut gua. Nggak masalah kan? Nggak masalah, tapi selagi dia di bahagia dia. Ya oke. Gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan titik bahagia lu di slow itu nggak ada, ya berarti lu harus nyari jalan yang lain kan. Iya benar. Tapi kalau emang dia nyaman di situ ya nggak masalah ya brother. Iya, nggak sih. Dia cuma ngerasa gue cuma hidup, gue nggak mau apa-apa, gue cuma pengen nyaman aja. Udah bangun tidur, gue makan udah nggak ada cicilan. Makan tidur berak, makan tidur berak, makan tidur aja gue. Dia nyaman gitu mau diapain brother? Ya kan? Iya sih. Kenyamanan sendiri-sendiri itu. Benar. Kalau lo ngomong kenyamanan itu preferensi orang masing-masing ya, kayak selera lah gitu kan. Kalau gue ngerasanya slow living boleh apa enggak ya tergantung. Kalau lo memang sudah merasa cukup ya sudah gitu. Cuma cukup ini adalah dalam artian lo juga bisa menakar diri lo sendiri, mungkin secara kemampuan lo, mungkin secara keuangan lo, segala macam. Kalau lo ngerasa itu sudah cukup untuk waktu yang cukup lama, silahkan gitu. Mungkin kan disebut ini ya, apa namanya, pensiun dini. Lo nyebutnya pensiun dini gitu, silahkan, nggak masalah. Lo kalau misalkan lo masih produktif, sangat disayangkan menurut gua. Sangat disayangkan karena lo masih bisa maksimal untuk sama diri lo, kenapa enggak gitu. Nanti kalau misalkan lo sudah nggak bisa lagi ya sudah gitu, mungkin itu waktu yang tepat untuk melakukan pensiun dini gitu kan. Silahkan aja. Jadi
Semuanya balik dari selera ya, preferensi. Oke, lanjut ke diskusi yang terakhir. Ada yang nyebut gambar sih ini ya, quote. Gak ada yang pasti di dunia ini, bahkan dua orang yang pernah berjanji saling mempertahankan pun bisa saling melepaskan. Ya, kenyataannya memang seperti itu ya. Gak ada yang pasti. Janji adalah janji. Hutang aja bisa diingkari. Apapun bisa dibantah. Apapun bisa jadi senjata untuk menghancurkan semuanya. Enggak, intinya kita hidup di dunia ini juga kan emang kita urusannya sendiri-sendiri aslinya. Iya benar. Ya kan, untuk orang lain itu hanya orang yang terdekat ya. Orang yang terdekat, cuma pasangan hidup lo atau pacar segala macam itu hanya support aja, sponsor. ya kan, kalau dia mau sponsorin kita istri jadi istri kita. Kalau ini ya cuma sebatas itu gitu loh. Tapi kalau untuk kayak kita buat apa namanya, bener-bener apa sih? Bener-bener apa? Ibaratnya ini untuk hidup kita gitu loh. Hidup kita mati segala macam itu berbeda. Hidup kita mati macam gimana sih? Urusannya kita beda gitu loh. Emang kita ini udah ditakdirin beda kan. Punya urusan sendiri-sendiri masing-masing. Ibaratnya lu mati nanti. Apa ada urusan lu dunia lagi? Enggak ada. Ngurus diri sendiri kalau di sana. Benar. Ya udah. Iya memang. Gitu loh. Jadi gak nyambung ibaratnya ini kan nggak ada yang pasti, apalagi di dunia. Emang gak ada yang pasti. Makanya itu. Semuanya bisa berubah. Semua bisa berubah ya. Itu menurut gua sejatinya kita ini selamat sendiri-sendiri. Selamat datang di realita. Itu mau kayak mana? Emang keras hari ini kayak. Enggak, tapi konteksnya pertanyaannya santai-santai, tapi keras ya contoh-contohnya. Nah, Ya, gue rasa cukup ya untuk video kali ini. Walaupun konteksnya mungkin cukup santai, tapi mungkin contoh-contohnya agak berat. Nah, karena ya itulah yang ada, itu yang ada. Ini ya. Enggak, itu yang ada di kepala. Langsung dikeluarin. Langsung keluarin aja. Jadi selama kita ngonten, itu yang ada di kepala, lu tahu. Ya, cukup lah ya. Gue rasa cukup untuk videonya. Thank you udah mampir ke videonya. Nanti kita lah bikin lagi di diskusi selanjutnya. Kalau lo ada pertanyaan atau keluhan atau bertanya-tanya dengan keputusan lo, atau ada sesuatu yang mengganjal, bolehlah lo komen-komen atau segala macamnya, silahkan gitu. Jadi kita tutup aja untuk videonya. See you di next video. Bye bye.